sedih, dilema, dan entah harus seperti apa. Hai Neti, welcome back bersama Bu Rosa di sini pastinya dengan video yang terbaru kali ini. Mudah-mudahan sebelum bercerita kalian dalam keadaan selalu sehat walafiat ya. Dan pastinya terima kasih sekali sudah selalu menonton video dari Ambu Rosa. Untuk kali ini adalah salah satu cerita atau kisah nyata yang ada. Dan mungkin kalian selalu berpikir dan selalu berkata, kenapa tidak didatangkan narasumbernya? Nah, kalau untuk kali ini sebetulnya bisa untuk mendatangkan, cuman yang tidak bisa membuat menghadirkan itu sebagai narasumbernya karena suatu keadaannya. Seperti apa? Nah, begini ceritanya Netiku ya. Ada seorang anak perempuan yang sudah dewasa ya, usia belasan, 17-an ada ya. Dan dia tinggal bersama ayahnya. Kemudian entah terbuat dari apa makhluk namanya ayah kali ini. Dia berusaha untuk mencoba, mohon maaf, untuk membobol gawang anaknya yang masih bersegel. Gila kan ya? Nah, aku jadi sesak-sesak gimana gitu kan ya berceritanya, karena miris ada nyata begini kan ya, seperti ini. Yang jadi salah satu pemikiranku adalah betapa hancurnya seorang anak itu ketika suatu waktu dia akan diperlakukan tidak senonoh oleh ayahnya sendiri. Dan salah satu caranya dia agar tidak dijebol segelnya oleh ayahnya sendiri, dia kabur. Dia kabur dari rumah dan entah berantah dia tinggal cukup miris, maksudnya mirisnya begini ya. Sudah di rumah tidak nyaman karena takut oleh ayahnya, dan dia keluar dari rumah, nomaden atau berpindah-pindah itu dari satu tempat ke tempat yang tidak layak untuk dia tinggali karena lingkungannya. Kenapa? Saking dia tidak mau digauli oleh ayahnya. Entah juga ini pemikiran seperti apa begitu Neti ya. Jadi agak habis pikir nih sama ayahnya sama anaknya ini gitu kan. Mungkin dia merasa dilema untuk mencari tempat dia berlindung, tapi malah salah awalnya. Malah dia pergi ke suatu lingkungan yang nyata-nyatanya malah dia memberikan segelnya itu dikasih secara cuma-cuma. Mungkin hanya untuk mendapatkan tempat tinggal, makan, dan lain-lain. Pada intinya ya dia tidak mau berhubungan sedarah gitu kan, tapi dia merelakan untuk jadi konsumsi umum. Maksudnya orang yang mau gitu kan, orang yang mau sama dia ya ayo, asal dia bisa tinggal, bisa nyaman, dia bisa makan, bisa minum, dan pastinya terjunnya ke dunia yang tidak seharusnya. Minuman keras, mungkin obat-obatan yang terlarang. Ya inilah dilemanya gitu ya Neti ya. Yang aku jadi pikirkan adalah kok gitu ya udah keluar dari lingkungan agar tidak digauli oleh ayahnya sendiri, masuk ke lingkungan yang malah mencelakai dia. Lebih parahnya lagi kan, dia tidak memikirkan, entah dia tidak memikirkan atau tidak mau memikirkan bahwasanya dengan berganti-ganti pasangan yang gak jelas itu dia kan gak sehat. Dimana dia tinggal, dimana dia ikut, dia mau digunakan gitu kan untuk dipakai gitu kan ya, dipakai oleh sembarang orang. Yang penting dia bisa tinggal, dia bisa makan, dia bisa nyaman. Dan efeknya sekarang adalah entah tekanan jiwa, pikiran juga, yang jelas ini pasti kejiwaannya kena juga ya. Belum lagi ditambah dengan obat-obatan terlarang, kan tidak menutup kemungkinan ya, minuman keras dan sebagainya bisa merusak otak dan pikirannya. Dan akhirnya sekarang kenapa alasannya tidak bisa dibawa ke sini ya Neti ya?
ya kalau dibilang ya kalau orang bilang belah bloh gitu kan ya, udah nggak connect gitu kan, udah kemana aja gitu kan ya, udah beleng-beleng gitu kan, jadi nggak jelas gitu kan. Kalaupun ditanya entah itu akan bersambung kemana gitu kan ya, tapi masih waras, masih, cuma mungkin karena pengaruhnya itu gitu kan ya, dia tidak pernah normal dalam keadaan normal. Mungkin dia meluapkan rasa kecewa karena saking tidak maunya digauli oleh ayahnya, dia di luar seperti itu. Entah, mungkin aku berpikir seperti ini nanti. Mungkin dengan dia sembarangan dipakai laki-laki ya, berganti-ganti, dia itu mungkin karena stres gitu kan ya, karena saking gak maunya oleh ayahnya. Yang kedua, mungkin dia kan menitipkan hidupnya dia pada orang lain. Yang ketiga, dia sudah tidak punya pilihan yang lain gitu kan ya. Yang keempat, mungkin tidak memikirkan penyakit, bukan tidak memikirkan, tapi harus bagaimana lagi gitu kan ya, hidup dia gitu kan, harus kemana lagi. Dan kalaupun mungkin kalian bertanya, kenapa tidak dirangkul sih, kenapa tidak diraup sih, sudah susah, karena sudah terlanjur terjun sebegitu jauhnya. Dan kalaupun diajak mungkin berbicara normal, berpikiran yang normal, kita ajak kembali ke jalan yang bukan jalan yang lurus kembali gitu ya, kayak udah susah untuk berkomunikasi gitu Neti ya. Nah, yang di sini yang bisa kita simpulkan adalah dilemanya dia dan rasa kasihannya kami di sini pada beliau itu malah jadi bingung gitu kan. Makanya hanya ingin sekedar berbagi cerita saja bahwasanya ada orang yang seperti ini gitu loh, dengan segala nasibnya, takdirnya yang dia harus jalani, dan ada juga seperti itu ayah seperti itu. Makanya untuk kalian, tolong, mungkin kalau ayahnya yang berpikir sehat, ini anak aku yang membesarkan, yang membiayai, aku sayangi, tapi bukan berarti harus seperti itu. Berpikirlah yang sehat, berpikirlah yang lurus, bahwasanya anak itu yang harus kamu lindungi gitu. Anak perempuan kamu itu yang harus dilindungi oleh seorang ayah. Sebelum orang lain menyakiti anak perempuan kamu, kamulah sebagai ayah yang harus menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan anak kamu, melindungi anak kamu gitu kan ya Neti ya. Tidak seperti orang ini, kalau ingin mencaci maki kayaknya bahasa apapun juga udah nggak layak gitu kan, aku lontarkan, aku keluarkan, mungkin kalian lontarkan ataupun kalian ungkapkan gitu kan, karena sudah nggak ada hal yang lebih bejat lagi, yang lebih buruk lagi ayah seperti itu, yang mengakibatkan anaknya menjadi, mohon maaf, mungkin dibilang sampah, iya, karena apa? Berganti-ganti pasangan dan tempat sembarangan, dia tidak melihat apapun juga, penting dia bisa hidup. Makanya dari itu Neti, untuk kalian ayah-ayah yang terbaik, pokoknya jaga selalu anak-anak kalian. Terus juga yang aku ceritakan kali ini adalah untuk mengajak kalian semua, ayo jaga anak-anak kalian itu dengan baik, dan jangan terbawa oleh bisikan-bisikan yang enggak gitu kan. Itu pasti ada bisikannya, yang bisikan jahat daripada makhluk yang tidak disukai gitu kan ya, yang makhluk paling jahat gitu kan, yang astral itu gitu kan. Udah pasti kalian tahu itu ya. Dan yuk jaga gitu kan sebelum terjadi hal seperti itu gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada di kalian semua gitu kan ya. Dan mungkin kita doakan saja semoga masih ada kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kesempatan kedua untuk anak ini ya, untuk menjadi yang lebih baik lagi, diberikan uluran tangan, entah dari mana jalannya ataupun caranya untuk diselamatkan. Karena yang ditakutkan sekarang adalah penyakit nanti akan yang datang buat dia, karena sembarangan dan tidak memikirkan siapapun itu yang datang, dia mau asal dia tercukupi gitu ya Neti ya. Pokoknya yuk semangat buat kalian ayah-ayah, tetap jaga anak-anaknya ya, dan pastikan keselamatannya. Itu aja Neti. Jangan lupa nih, seperti biasa, yuk dukung terus video Ambu Rosa dengan cara seperti biasa. Di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya, biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video, bye-bye.